Istri saya Iya, sendiri iya, seperti iya. itu, guys. Iya. Istri saya kalau pakai sabuk pengaman, sabuknya di belakang bukan di depan. Jadi apa yang diamanin? Bangku yang diamanin, dia nggak diamanin. Jadi begitu Anda connect, Heeh, lu mintalah apa aja. Kayak heeh. di screen begitu dia connect, Nah, apapun yang diketik di situ langsung keluar di sini. Tapi kalau nggak connect, apapun yang diketik di situ, sini juga nggak bakal keluar. benar, Bro. Benar. Jadi kemarin ketipu robot 800.000 US, harusnya saya miskin bro. Nggak juga tuh. 800.000. Iya, Ini dolar apa rupiah nih, Bro? dolar. Oh my God. Nggak susah juga tuh. Halo guys, kembali lagi ke Talk with Tirta. Hari ini aku ada narasumber yang paling inspiratif lah buat kita. Bro Ronald, gimana kabarnya, Bro? Baik. Wah, siap. Thank you nih udah datang di podcastnya Talk with Tirta ini. Siap. Ya, banyak-banyak pengalaman juga sih mungkin yang aku pengen tanya ya segala macem ya, gitu ya, Bro. Iya, silakan. Siap. Jadi Bro Ronald ini memang sangat humble ya aku menurut aku ya. Tapi pertama kali aku kenal ya, Bro, aku Nah, diketahuin sama istilahnya aku dikasih temen, dia share mengenai podcastnya Bro Ronald nih mengenai waktu kecelakaan di Boyolali nih, gitu. karena mobilnya hancur lebur, Iya, aku lihat semua sampai sisinya tuh. dashboardnya juga nggak ada yang utuh segala macem, Iya. lecet aja enggak. Iya makanya bro, ini cukup aneh sih sebenarnya ya dengan mobil yang tanpa ada mulusnya nih sisi-sisi dari semuanya ya, tapi Ah, keluar dengan body yang masih fit istilahnya gitu ya, tanpa ada ah, itu cukup itu mujizat ya, mujizat lah ya. Kenapa mujizat. saya bilang mujizat? Karena Hmm, plat baja yang begitu kuat aja hmm. hancur lebur. Hancur lebur benar. Dengan Saya melihat punya kondisi. kulit, kita punya kulit yang lembek kayak gini kok nggak kenapa-napa gitu kan. Iya, Padahal secara normal itu udah nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena waktu saya kecelakaan kecepatannya 160, mhm, mhm. masuk ke jurang, jurangnya pun 70 meter. 70 meter, benar benar. Cukup Eh, dalam loh, loh. Ya, bukan dalam lagi. heeh. 70 meter tuh udah kalau satu lantai, tiga lantai, 21 lantai. 21 lantai loh, benar, Iya. benar. Jadi di Di jok di mana tuh nggak ada darah, emang nggak ada kenapa-napa. Cukup aneh juga sih bro ya sebenarnya Aneh. ya. Baju yang saya pakai pun nggak ada yang sobek dan itu foto-fotonya ada semua. Mhm, mhm. Tinggal lihat di Google, Ronald Tawani kecelakaan itu keluar semua. Jadi Iya, baju yang saya pakai nggak ada yang compang-camping, nggak ada yang bolong, nggak ada yang apa. iya, 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 iya. Cuman dari satu sisi jiwa saya, nyawa saya diselamatkan, tapi dari satu sisi juga saya mengalami pengalaman yang sedikit menyebalkan juga sih. Boleh cerita loh bro, maksudnya yang menyebalkan nih apa nih sebenarnya? Menyebalkan ya. Padahal kalau aku bilang kan ya kejadian ini kan memang cukup udah secara Aduh. psikologi apa segala Cuman macam gitu ya. biar dinotis dulu, ini kan Oke, oknum. Oknum tuh dalam artian saya percaya oknum ya, maksudnya nggak itu. semua seperti itu kan. Oknum itu Oke, cuma satu dua yang bikin jelek apa namanya eh dia punya institusi ya. institusinya aja. Mhm, Jadi oke. kalau saya boleh cerita sedikit, Mhm, ini pengalaman yang real yang saya alamin. mhm. Jadi waktu saya masuk jurang 70 meter ini, Iya, ya udah saya harus ganti pagernya 60 meter. Saya padahal mobil kan lebarnya juga cuman 60 meter. ya Kan mobil paling 2 meter berapa ya ya kalau lebar paling mungkin besar ya? waktu saya nabrak Aha. itu pagernya ngikut sampai ke bawah. Apa, apa Oke. mungkin jadi apalah nggak tahu. Jadi Heeh. ya 60 meter terus apa namanya barang-barang yang saya ada juga hilang. Hilang ya. Aku Hmm, dengar kayak handphone ya segala macam mungkin. iya, jadi
lebih baik kalau misalkan terjadi accident, Mhm. langsung amanin, dibawa dipegang aja. Iya 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 iya, Iya, oke. karena saya punya pengalaman ini, ya kita bicara ini oknum lah ya, Oknum jelek-jelek lah, sekali ya dalam ya artian gini, ya. saya ini kan kecelakaan kan berarti kan orang yang lagi tertimpa musibah. Musibah pastinya. Tapi dengan kita yang lagi tertimpa musibah, malah kok kita dirampok gitu loh. Kenapa saya bilang Oke. seakan-akan saya dirampok? Mhm Karena sampai uang kecil yang saya kumpulin selama saya nungguin pertolongan itu, mhm dan uang itu ditaruh di tas, dan waktu mhm. pertolongan itu datang, ya itu kan dibawa. Ya udah Pak, tenang aja Pak, kita amankan. Iya iya Nanti apa namanya, yang penting Bapak selamat. iya. Dan uang itu begitu kita mau pakai, uang itu nggak ada. Nggak ada sama sekali ya, Bro, ya, Iya, maksudnya ya? bersih lah. Jadi, oh ya sudahlah. Jadi, dan yang paling penting Bro Tirta bahwa Mhm, gini, saya bersyukur, saya ini orang yang patuh. oke. Patuh dalam artian SIM saya Punya, punya ya, dan oke. posisinya hidup, Mhm, pajak juga saya bayar, saya bayar nggak pernah telat berarti. bayar pajak kendaraan. Jadi Iya gini, iya iya. ternyata di dunia asuransi, Mhm, saat kita nggak punya SIM, iya iya, begitu kita terjadi kecelakaan atau apa, kita nggak mhm. bisa klaim. Oh, nggak bisa klaim Klaimnya ya? gugur. Jadi Karena kita kita udah bayar oh, asuransi yang sekian puluh juta itu, mhm, begitu kita kenapa-napa, begitu kita nggak pegang SIM, kita nggak punya SIM atau SIM kita mati, oke oke. itu kita nggak bisa klaim. Itu di Indonesia itu seperti itu. Oh, aku baru tahu nih, Bro, Hmm, sebenarnya. Ini hal-hal yang sangat penting nih, guys, iya. gitu loh. Jadi Maksudnya buat pengetahuan kita juga loh. jadi banyak teman-teman itu kan yang mungkin sedikit kenal sama apa atau pejabat jangan Iya yang iya iya iya. jadi mereka ngerasa dikdaya, mereka nggak pernah bikin SIM, mereka ngerasa aku nggak butuh SIM gitu loh. Iya, nggak mungkin ditangkap lah Nggak mungkin misalnya gitu ditangkap ya. lah Oke, gitu kan, cuma heeh tinggal heeh gue heeh. bilang begini apa pakai kartu nama atau apa udah lewat. Tapi Mhm, percaya saya, saat hari baik saat hari baikmu datang, tidak baikmu datang, mmm, kamu butuh SIM itu. Kenapa? Karena misal kamu nabrak seseorang, seseorang itu sampai meninggal, pihak ketiga ini sampai meninggal. Kalau kamu nggak punya SIM, kamu udah jelas-jelas kamu terkena hukuman pidana. nah, itu guys. Ini Iya. aku baru tahu juga ya, maksudnya dengan Bro Ronald ini ya, Mm, tapi memang pernah dengar memang kejadian seperti ini harus gitu, maksudnya harus punya SIM ya, kalau iya, enggak memang itu jadi, iya. tindakan pidana segala macam ya, kalau Udah kena gitu ya. pidana, terus kedua juga kamu yang udah bayar asuransi segitu mahal, asuransinya nggak bisa diklaim. Diklaim, Karena gini, yes. perusahaan asuransi pun akan mencari semaksimal mungkin cara agar dia tidak diklaim, Oh, agar pastilah ya, agar klaimnya biar itu gugur. gugur lah, aman duitnya Iya istilahnya kan gitu kalau ya. dia harus ganti satu mobil kan lumayan kan. Iya, betul. Itu pun ya saya dengan segala musibah yang saya alamin, Heeh, ya saya masih harus bikin BAP, harus masih bikin ini itu, iya harus iya, itu pun harus lapornya kan sebelum 2 hari atau sekian hari. Jadi ada waktu batas limit maksimal kamu harus lapor ke asuransi berapa lama dari kamu kecelakaan. Jadi misalkan mmm, kalau dia kasih limit misalkan seminggu nih, iya iya, kamu masuk rumah sakit dulu nih, kamu menyelamatkan diri dulu. Ah udahlah asuransinya ntar aja lah. mmm, Ntar udah sembuh, udah ini baru kita urus asuransinya. iya iya, Misalkan kamu sembuh sebulan nih. mmm. Waktu sebulan itu baru kamu urus, itu udah nggak bisa diklaim. Nah ini nih, pengetahuan buat kita nih guys, ya. Maksudnya kalau kita memang kejadian sesuatu, memang saat itu juga harus Langsung diurus ya, ditanyakan. Jadi langsung kalau diurus ya. emang Pak, saya posisinya saya sekarang lagi dirawat, apa keluarganya yang hubungi pihak asuransi, Mhm, ini maksimal kita lapor berapa lama Pak? Oh, kalau misalkan 2 kali 24 jam atau minimal berapa, ya iya, udah langsung dilapor. Kenapa? Jangan nunggu-nunggu nanti-nanti. Kenapa? Karena nanti keburu basi. keburu basi.
Iya, Oke, oke. Berarti walaupun memang dalam keadaan misalnya mungkin di rumah sakit, mungkin saudaranya atau iya, keluarganya hubungin iya, asuransi itu ya, betul, Bro ya. Wah, ini nih makanya betul. pengetahuan yang kadang-kadang kita tuh menyepelekan. Iya, Ya kita kan nggak tahu ya kejadian yang apa musibah yang kita dapatkan bener. ini kan kita juga bukan kita rencanakan Enggak. apa segala macam ya. Jadi memang harus kita tahu dari awal mungkin untuk mereminder kita nih bro. Iya. Iya kan? Jadi Jadi apa jangan tuh? jangan konyol, ah, gua nggak mau bayar pajak, pajak gua dikorupsi. Iya, Ngapain iya, gua bayar iya, pajak? iya, iya. Bro, saat pajakmu nggak hidup, nanti asuransimu nggak bisa diklaim. Kenapa? Karena alasannya pajaknya posisinya mati, Mm, gitu. iya. Bener tuh guys, makanya harus dengar nih pengetahuan buat kita semua nih. Heeh. Nah, aku pengen tanya lagi bro sebenarnya. Hmm. Waktu ngurusin asuransi itu sebenarnya ribet nggak sih untuk ngeklaim apa segala macam sebenarnya? eh yang pasti semua akan dibikin ribet. Wah, Kenapa? Karena kita kan nggak tiap hari khusus iya, iya, asuransi. iya, 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 benar. Saya sendiri ngurus asuransi kecelakaan dari umur belasan punya SIM, punya Mhm, KTP, mhm. baru kemarin baru ngurusin. Baru ngurusin asuransi nih Iya, ya, klaim ya. dan untungnya dibantu sama saudara yang emang. Jadi gini, waktu saya kecelakaan, Mhm, mhm. ya gitu tuh. Kan mobil kan posisinya di dalam jurang, Iya, 70 iya, meter guys. 70 meter. Ya orang asuransinya juga udah nggak mau pusing juga, nggak mau pusing dalam artian Mhm, saya sebagai korban yang lagi baru masuk jurang, mhm. kalau misalkan asuransi yang ngurus semua kayak kita Iya masuk dong. masuk apa namanya masuk rumah Rumah sakit kan, sakit ya, langsung kita di tinggal cover di sama asuransi cover, kita gitu ya. langsung masuk, langsung apa nanti udah asuransi yang ngurus semua. Tapi kenyataannya di dalam otomotif itu Ya. apa namanya itu nggak seperti itu. Hmm. Jadi ya orang asuransi telepon, ya Pak itu nanti kerennya Bapak biayanya Bapak yang keluar. Hmm, hmm, Itu nanti ganti pagernya Bapak yang keluar biayanya ini itu. Jadi dia udah dan juga nanti buat urusan di lantas. Kenapa saya bilang lantas? Karena emang nanti lantas pun juga Bapak yang ngurus. Jadi ya. ya semua mesti kita yang ngurus. Pajak juga yang gaya-gayaan sabuknya di belakang. Kalau nggak pakai cetekan yang dicantolin doang, ceklek, jadi biar Nggak apa? bunyi ya, nggak Nggak bunyi bunyi. alarmnya apa. Iya. Percaya saya begitu kamu perlu rem mendadak atau Iya, iya, ditabrak iya, atau apa, iya, iya. itu kamu perlu jadi pakai aja. Iya, Nggak itu ada penting. salahnya, nggak ada Hmm. repotnya, cuman butuh kebiasaan yang emang kita harus patuh ya. Iya, 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 betul, Kalau betul, bro. kalau warga plus 62 ini kan kebanyakan kan gaya-gayaan ya. Saya ini ngomong bukannya saya ngejelekin orang lain, Iya, istri saya iya, sendiri iya, seperti iya. itu guys. Iya, Istri saya kalau pakai sabuk pengaman, sabuknya di belakang bukan di depan. Jadi apa yang diamanin? Bangku yang diamanin, dia nggak diamanin. Jadi nggak ada pakai di belakang. iya, iya. Gue bilang itu sabuk gunanya buat ngamanin lu, bukan buat ngamanin tuh bangku. Tapi emang aneh juga sih ya. Maksudnya emang kita Ba- juga kadang-kadang merasa mungkin awal-awal ribet ya, apalagi waktu Iya, melakukan si safety belt ini kan, gitu. iya, Maksudnya memang kita tidak nyaman, posisinya mungkin ada yang ngeganjel di dada iya, kita kan, gitu ya. iya. Tapi ya itu masalah kembali lagi ke kebiasaan dan juga Biasa. percaya saya Hmm, orang Indonesia itu begitu cuman kalau di Indonesia. Tapi iya. begitu dia ke Australia, ke luar Hmm. negeri, Hmm. di belakang pun dia pakai safety belt. Wah, Kalau di luar negeri, eh, waduh, duduk di belakang aja pakai sabuk pengaman. sedap. Penting di depan, di belakang pakai sabuk pengaman. Di Indonesia, Iya. di Di depan. depan aja nggak mau pakai ya, Iya. malah aneh juga sih memang. Dia pakai kalau lagi Eh, ada misalkan ETLE, dia baru cangklongin, heeh, heeh. lewat ETLE dia lepas. Dilepas. Ataupun pas lagi ada anggota dia kalau mau dia lepas. Jadi kalau boleh bilang nih kesimpulannya nih Bro, orang Indonesia berarti takut dengan polisi dibandingkan dengan maut gitu istilahnya. Hah? Karena dia tahu. Tapi dia nggak takut maut loh Bro kalau begitu. Bener nggak sih? Enggak, Ini istilahnya ya. enggak, enggak. Cuman emang bayangin aja untuk jadi kaya rampok dia jalanin. Iya, iya, iya.
ya. ngerampok, korupsi, mencuri, Heeh, menipu, heeh. manipulasi, Manipulasi ya, ya. apa juga mau alam dirusak, apalagi yang dua Wah, rusaknya 7 ya. benernya berapa? Iya juga sih. Kalau di Iya, jadi emang beneran ya. Jadi kalau saya Bro Tirta, ah, ah, ah. kenapa makanya ada orang nanya sama saya, Hmm, Bro, kenapa sih orang kaya kok banyak yang pelit? Orang kaya nggak semua pelit. hmm, Tapi orang ini bilang menurut dia kenapa orang kaya banyak yang pelit? ah, Karena dia tahu waktu dia ngebantu lu, mhm. saldonya turun. Kalau dia tahu waktu ngebantu lu saldonya tambah naik, dia nggak bakal pelit. Pasti bantu aja kalau saldonya tambah naik. Udah kayak menang lotre. Oke, Bro, boleh aku Hmm. tahu nggak kesehariannya sih ngapain aja sih sibuknya sekarang ini? Pengangguran. Hah? Masa? Coba. Iya, jadi Oke. kalau kerjaan saya itu, Ah, ah, ah. eh saya dulunya dari jualan kopi ginseng, Oke. temennya guru ngaji, Mhm. guru tukang ojek, Heeh, heeh, heeh. tukang ayam dan lain-lain. Ini waktu jual kopi ginseng nih maksudnya nih, Mas, nih? Iya, jadi dari benar-benar dari nol Heeh, heeh. sampai sekarang. Ya Sekarang. sekarang masih bisa buat beli nasi goreng lah, Bro. Oh, siap, siap. Berarti jadi dari kopi sekarang beli nasi goreng nih. Iya. Nah, seharian saya ya paling saya cuman antara main sama keluarga, Hmm, hmm. ya ngontrol juga sama ya apa aja lihat aja yang saya bisa kerjain. Iya, iya, iya. Karena udah jalan. Udah jalan deh semuanya ya. Jadi Oke. teman-teman yang mau Hmm. usahanya jalan, Hmm. ya emang mesti bikin sistem. Oh, biar autopilot lah ya istilahnya ya. Ya Biar tapi biar tetap harus diawasi. tetap kontrol yang paling penting ya. Iya. Aku juga dengar-dengar sih, masalahnya sebanyak apapun bisnis yang dijalankan, Hmm. tapi kalau satu cara yang tidak dilakukan, itu bisa bubar semua, Bro. Jadi yang satu cara ini adalah kontrol. Benar nggak sih sebenarnya? Iya. Betul ya. Jadi Bukan maupun cuma kontrol sih, cuman hmm, kembali ke amal perbuatan, Bro. Nah, oh, lebih dalam nih kalau udah lebih ngomong amal perbuatan. nyaman perbuatan nih. Waduh, guys, berat nih kalau amal dan perbuatan nih. Hah? Iya, kenapa? Karena Hmm, emang ah saya ini kan sedikit supranatural. oke, oke. Supranatural itu semua yang supra, yang invisible, yang nggak Mhm. ada, Yang nggak kelihatan di mata nih istilahnya. jadi natural, jadi real. Jadi itu namanya supranatural Oke, gitu. oke. Tapi kalau supra doang itu Honda Bebek zaman dulu dong. Udah zaman tuh, udah lewat jadi Bro kita. Karena sekarang kan yang tahu yang supra ya. Bener. Nah, jadi apa namanya? Jadi apa yang kita dapat hari ini ataupun apa yang kita mau dapat di masa yang akan datang itu tergantung apa yang kita tanam hari ini, Bro. Yang tanam hari ini ya, benar Bro. Ya. Jadi, Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, boleh Bro. eh kok bisa dari yang temennya tukang ojek segala macem Hmm, bisa begini ya karena ya saya mengalami kejadian yang supranatural itu tadi. oke, oke. Boleh cerita Bro sedikit pengalamannya maksudnya? Buat inspirasi buat teman-teman juga semua. Ini saya cuma cerita ya, cerita Ya, dalam artian ini pengalaman saya. pengalaman. Oke. Mungkin karena kebetulan saya ini Kristen, Hmm, karena saya perginya ke gereja. Jadi ya, kamu-kamu ya, yang ya. mungkin Muslim ataupun agama yang lain bisa pergi ke tempat Ibadah beribadah yang masing-masing lah ya. masing-masing sesuai dengan Iya, keyakinan masing-masing. Jadi saya iya, punya pengalaman gini guys. iya. Waktu saya nggak bokeh, udah nggak punya duit, duitnya Hmm, tinggal goceng. hmm, Pergilah saya ke gereja. hmm. Goceng itu 5.000 Ya, guys. 5.000. Pergi ke gereja. Oke. Di gereja itu selesai ibadah, kalau namanya anak muda itu dikasih kotak makan, isinya ada 3 roti, Mm-mm. 1 kue,
1 apa 2 roti gitu, 1 aqua gitu. Oke, Saya oke. pikir saya mau makan di rumah. Mhm. Saya berangkatnya jalan kaki, guys. Oke. Pulangnya juga jalan kaki. Nah, waktu Ya. saya di sana, itu namanya pendetanya tuh namanya Pariaji, dia udah nggak ada. Udah Dia bilang almarhum ya? udah almarhum Oke. yang punya Tiberias itu. Mhm. Dia bilang gini, bro, Oke. kamu ini anak kerajaan surga, anaknya Tuhan Yesus, kamu harus memberi. Saya cuma dalam hati aja. Mhm. Apa yang gua kasih? Persembahan aja gua nggak kasih. Duitnya cuma 5.000 Duit cuma ini. digoceng. Besok gua mau kuliah aja gua bingung gimana. Mau ngasih nih istilahnya. Iya, Oke, udah. oke. Ya udah, Hmm. pas saya pulang saya pikir, Dapatlah roti nih ya iya, sama udah ini saya ya. mau makan di rumah deh. Iya, iya. Nah, Bawa lah akhirnya ya. pas di perempatan itu kalau dari Tiberias Center itu kita Heeh, jalan di heeh. Hibrida Raya itu, Oke, bro, heeh. itu ada dulu tuh banyak orang yang pemulung ngumpul di situ. Oke, oke. Sekarang bakso rusuk, Sunan Giri segala macam tuh kalau orang-orang yang di Kelapa Gading. Mhm. Itu salah satu anak pemulung ini ngeliatin saya punya kotak. Bawahan nih, Iya, makanan nih atau iya. oke, oke. Dan entah gimana saya habis dari gereja mungkin otak saya langsung berubah gitu ya. Heeh, heeh. Saya harus memberi apa yang saya beri orang. Nah, akhirnya saya tanya, "Dek, Mhm. kamu udah makan belum?" "Hari ini belum, Kak." Oke. Saya pikir sesusah-susahnya saya masih makan nih. Mhm. Saya kasih ke dia, bro. Ke anak kecil ini ya. Iya, bro, Oke. mau tau nggak? Mhm. Mulai saat besok Oke. saya ngejalanin hidup. Hidup saya tuh aneh, bro. Gimana bro maksudnya? Ada sesuatu yang maksudnya Anehnya gini, hmm, saya nggak punya uang. hmm. Cuman saya ulang tahun bisa dirayain 3 kali. Wah. Saya nggak punya uang. Hmm. Cuman sebulan tuh bisa 2, 3 kali tuh nginep di hotel bintang 5. Kok bisa bro? Maksudnya gitu kan? Mungkin. Ini malam ini saya ngasih itu kotak ya. Oke, oke, oke. Saya ngasih itu kotak. Heeh. Besok saya baru bilang sama kernet di entah 52, Heeh. 52 deh kayaknya yang ke Blok M kan. Ke Blok M tuh. Nah, iya benar-benar 52. Patas 52. Saya baru mau bilang, "Bang, saya numpang ya sampai Blok M ya." Blok M ya. "Dek, udah dibayarin sama ibu-ibu yang di depan tuh, Dek." "Bu, makasih ya." Padahal kenal juga enggak, Bro. Oh ya. Nggak lama saya kenal sama angkat anak saya. I see. Diangkat anak, dikirim ke Cina, suruh Heeh. belajar bisnis, Heeh. naik pesawat aja nggak boleh kalau nggak. Oh ya? Iya. Dan saya ngalamin keajaiban berapa kali saya sampai naiknya bisnis kelas karena emang kalau lagi pameran Canton Fair itu kan emang Canton Fair penuh. ya, betul. Akhirnya ya udah naik bisnis kelas aja. Dan itu semua gratis dibiayain Oke. dan ada dari situ hidup saya berubah. Jadi kamu-kamu nih yang lagi susah nih, Hmm. kamu melekatlah sama Tuhan Allahmu, Ya. minta ampun sama Dia, biar hukumanmu cepat selesai dan pintu rezeki kamu, pintu berkat kamu cepat dibuka, Amin bro. kehidupan kamu kembali atau mungkin lebih dari yang dulu pernah kamu raih. Kenapa? Karena Hmm. dari situ saya, waduh, udah kayak naik jet bro, bukan naik tangga lagi. Iya, iya, iya. Tapi itu benar-benar berkat Tuhan lah bro. Ya kan? Iya, Maksudnya yang ya aku bilang kita tanpa batas ya berarti ya. tanpa batas. Dan kita tuh nggak tahu apa memang yang akan dihadapin kita di masa mendatang. Saya hari ini, Hmm. saya ada di podcast ini, Ya. karena tadi handphone saya masih nyambung, Hmm. ada telepon, saya angkat. Begitu saya angkat, saya disuruh ke sini, guys. Padahal saya udah geletakan di tempat tidur, udah pakai kolor, udah nggak pakai apa-apa, siap mau tidur. Tapi karena ada yang minta dan saya dengar, Ya. akhirnya saya datang. Karena saya punya kisah yang aneh bro dan banyak sekali. Iya, Saya iya, ngalamin keajaiban tuh hampir tiap hari ya. iya, iya, iya. Satu yang keajaiban yang pertama kali saya terima adalah waktu saya terima rezeki.
Oke. Karena teman-teman pasti senang nih kalau soal duit nih. Ini nih Gua tahu guys, dah, namanya terima duit, pasti pasti demen deh. demen lah kita. Dapat rumah gratis, Nah, duit, pasti demen. Nih ya, ini saya punya kita nyata sekali, ini ah, nyata sekali. boleh bro kita share ke teman-teman semua nih. Waktu saya namanya dari miskin, Aha. semua yang miskin, bokek, nggak punya duit, gembel itu pasti ujung-ujungnya kalau nggak jadi, Hmm. Hmm. ya kan? Hmm. Bukan yang jadi broker tuh orang miskin, tapi mulainya dari situlah. Kalau itu mah calo kali bro. Nih, Ya, bener gak sih ya broker itu? broker lah Apa pokoknya lah. brandnya Karena calo kan? kalau broker itu kan nggak pakai modal, karena yang penting kecap sama dengkul aja mau jalan. Iya, betul, betul. Cocok katanya. Jadi waktu itu guys, saya ke bro. Ada orang Oke. mau nyewa 2 tahun di sana, saya ke sana. Oke. Oke. Sampai di sana saya yang namanya kamar sendiri aja nggak punya. Jadi bayangin betapa miskinnya saya, kamar Heeh, sendiri aja nggak punya. Rumah tuh udah mau ambruk. Jadi kalau mau ke rumah saya tuh harus nunduk karena kalau heeh. berdiri pasti kejedot. Kejedot ya. eh saya bilang gini sama hati saya, Hmm. Tuhan langit dan bumi kan lo yang punya. Hmm. Setuju nggak? Ya, saya setuju. Setuju Saya ya? setuju. Setuju ya? Setuju. Setuju. Berarti Pondok Indah, Menteng, Sudirman, Ah, termasuk itu dia yang punya kan iya. di sini. Karena saya lihat masuk Oh. masuk dikit, aduh ceweknya bening-bening kan, ceweknya bening-bening. Kita kan namanya gembel kan jadi sungkan gitu, udah Iya, laki-laki nggak iya, punya duit, iya. gembel Minder lah ya, minder guys. lah gitu kan. Wah coba ya andai gue punya apartemen sini ya. Udah Nah, waktu yang saya sewain itu heeh. apartemennya tuh bekasnya bule yang ada mesin cuci piring, mesin apa udah semua udah Udah install. komplit lah isanya gitu ya. Akhirnya berarti apa bro tau nggak waktu Nah, habis saya ya bisa dibilang saya doa kecil gitu ya iya, 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 kayak iya, gitu. iya. Itu agent yang namanya Ricky Wotulo tuh masih ada di sana tuh. Heeh, heeh. Dia bilang gini, brother, gua lihat lu kayaknya pengen ya punya apartemen di sini ya. Wiki siapa yang nggak pengen Ki keren kayak gini. Itu ada tuh di 1011A mau dijual tuh. Heeh, heeh, Pasaran 750 mau dijual 560. Ih, Ki, kok murah nggak laku, Ki? heeh, Itu apartemen bro, baru kesewa, heeh. yang nyewa, apa namanya, nggak mau bukain pintu, Yang nyewa ini? yang nyewa. Oh, yang nyewa, oke. Jadi tiap kali ada yang mau beli, Heeh. ada nggak mau bukain pintu, ya nggak ini. Mhm, mhm. Nah akhirnya begitu ini, ya gue bilang, gue nih barusan nih gue doa nih, gue gini, terus Desirki dibilang, Iya. ya udah mana minta KTP lu coba becek ini, ada Heeh. jadi biarpun bang hanya rada-rada Miring atau tinggi nggak nih? rada-rada tinggi dibanding Tinggi, yang lain iya, gitu ya. heeh. Saya terima kasih nih sama ribet kan. Iya, iya, iya. Jadi bunganya lebih tinggi tapi fasilitasnya nggak ribet Fasilitasnya gitu. iya, iya, iya. Nah, udah kan. Saya bilang, ya udah sekarang gini aja deh. Eh, sorry saya lupa. Sebentar. Jadi saya tanya, bayarnya pakai apa Ki? Loh, Hmm, malah kalau lu beli hmm, itu uang yang baru disewa itu heeh. dibalikin ke lu. Kan baru Waduh, sewa setahun kan? baru setahun dia. Kalau dapat duit dong. Heeh, heeh. Terus selanjutnya gimana? Di sini nggak pernah kosong bro katanya. Heeh, heeh. Ini orang sekali sewa 2 tahun, ada kadang 3 Oh, tahun. oke, oke. Oke. Terus gue mesti bayar, lu cuma bayar notaris sama administrasi aja. 3,5 juta sama 1,5 Berapa ya, Bro? gitu. Hah? Bener, Bro. Gitu. Iya, karena kan sesuai appraisalnya kan itu kan di bawah appraisalnya dia. Di bawah percaya dia, iya, iya. Oke. Jadi dari situ saya bilang gini, ya udah kita ke sana. Kalau gua ketok dibukain, Oke. gua mau. Hmm. Kalau enggak, ya udah belum rezeki lah. Iya. Gua ketok-ketok, udah. Orang pakai sarung, bapak-bapak pakai kutangan. Heeh. Dengan ada yang nggak seneng gitu ya, Heeh, namanya diganggu heeh, siang-siang, ya saya bilang, "Pak, mohon maaf Pak, saya ganggu, heeh, yang heeh. punya butuh duit nawarin ke saya. Mhm, mhm. Boleh nggak saya lihat dalamnya? Waduh, mengganggu sekali nih, ini. Ya udah Pak, Oke. sebentar aja ya. Udah, saya cuma ngelongok, ada ulekan sambal di kitchennya, Heeh. saya tanda tangan bro. Dan di tahun yang sama, saya dikasih 5. Kenapa saya bilang saya dikasih? Heeh. Karena bukan saya yang bayar. Oh my God.
Iya. Ini wah bener-bener Bukan saya yang berkat main. Tuhan banget ya, Bro. Ya. Iya, Dan cukup keajaiban juga loh. iya. Jadi begitu Anda connect, Heeh. lu mintalah apa aja. Kayak Heeh. di screen begitu dia connect, Nah, apapun yang diketik di situ langsung keluar di sini. Tapi kalau nggak connect, apapun yang diketik di situ sini juga nggak bakal keluar. benar, Bro. Benar. Jadi apapun agamamu, yang penting lu connect dulu, deket sama dia, Ya, ya udah. Dia ada di dalam lu di dalam dia, lu minta aja. ya. Dan percaya ya, Bro ya. Iya, itu dibilang namanya supranatural makanya. Supranatural ya. Semua yang Benar-benar. supra, yang invisible, yang nggak ada jadi natural, jadi real. Iya, iya. Memang kalau kepercayaan memang kadang-kadang itu ya, Aneh, kayak bro. gitu. Kepercayaan ya. Saya dari situ namanya dulu baru-barunya apartemen Apa? residen di Kelapa Iya, Gading. iya, iya. Saya bilang saya mau dong tuh apartemen. Tuhan, saya minta satu aja. Bisa-bisanya Nah, apartemennya jadi. Kalau saya minta kios waktu itu kan heeh, apartemennya heeh, banyak kan, mau dong tempat usaha di situ. Bisa-bisanya udah jadi, tinggal serah terima kunci, heeh. diobral bro, diskon 34%. Dah. Harga tanah sama harga yang udah jadi, murahan yang udah jadi, Ya udah jadi. 34%. Waktu minta nggak punya duit, waktu di diskon 34%, duitnya ada, udah langsung bayar. Heeh, 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 Aneh heeh, ya, di situ juga ada orang mau jual kafling. heeh, Dia mau kerja ke Australia, heeh. saya mau beliin istri saya mobil. Ya udah Pak, tukar deh pakai ini. Oh jangan, saya maunya uang cash. Ya udah 3 hari lagi ketemu di notaris deh. Heeh. Saya cuma bilang ini, Tuhan, saya ketemu di notaris sama dia 3 hari lagi. Oke. Jangan bikin saya malu ya. Ini ngomongnya sama yang di atas nih, tapi Iya, sedikit penekanan sedikit nih kayaknya ya, iya. dengan Karena keyakinan saya rasanya kan ya. udah nggak punya bapak. Oke, oke. Dan kami ini di Kristen kan percaya dia tuh kan bapak yang baik. Iya, iya, Jadi betul. ya saya bilang, kayak saya ngomong sama papa saya dulu. Nih, Izin, izin, lapor. akhir bulan nanti jangan lupa ya bayar les. Jangan sampai telat, kalau telat kan malu kan. Oke, oke. Ya, dan kalau digituin dia pasti nggak bakal telat tuh. Belum apa udah harus dibayar tuh 1 tahun Iya, atau iya. gimana. Wah, Udah daripada beres. anak mau bawel ini Iya, istilahnya gitu kan. biar anak gua nggak malu gitu kan. Dan itu terjadi bro. Satu hari saya bisa jualan moge itu 45, 45, 45. Ya udah bayar lunas. Oh my God. Udah waktu second itu nggak punya duit. Jadi yakin aja tuh gua waktu itu. Emang makanya saya waktu itu saya rada-rada agak lain. Emang jadi karena saya kan bodoh. Heeh, Bodoh tuh dalam heeh. artian saya nggak. Mhm. Ini sedikit ngangkat sih bro sebenarnya. Jadi, Bener nggak sih? jadi Iya kan? kalau kamu mau mengalami keajaiban, Nah, nih dengerin guys. matiin otak kamu, Hmm. Turn off nih. jangan pakai imanmu aja. Kenapa? Karena begitu otakmu nyala, Hmm. itu akan ngebantai semua iman lu. Nggak mungkin, nggak Nah, bisa, lu harus begini, lu nggak boleh begitu, lu nggak bisa begitu. Wah, nggak ini, nggak itu, ya itu semua tuh. jadi Tapi kalau itu lu matiin, hmm, percaya ke saya, kamu akan jadi orang yang nggak ada limit. ingat guys. Makanya karena Bro Ronald ini benar-benar ya kita bilang kan nggak mungkin lah ya sebenarnya ya Iya, maksudnya. Tapi ini benar-benar kejadian nyata gitu loh bahwa nyata banget. iman itu membuat beliau ya bisa membeli sesuatu gitu loh tanpa pakai logika ya mungkin Hmm. guys teman-teman semua kan banyak ketakutan selalu banyak ketakutan dalam hidup ini ya sebenarnya ya maksudnya yang Nah, kayak nggak mungkin apa merasa nggak mampu gitu kan jadi saat kamu udah mulai takut, nah, kamu udah jauh dari yang namanya keajaiban. nah, ingat guys jadi kalau udah merasa takut jadi kayak jawaban itu Enggak, kayaknya nggak mungkin enggak, terjadi enggak. lah ya Karena saat kamu takut, kamu lagi dikuasain sama yang jahat. oke oke Padahal apa yang kamu takutin, hmm. 99% nggak ada yang terjadi. Takut nggak bisa makan, toh buktinya masih makan. Takut nggak lewat, toh lewat-lewat aja.
Iya, iya. Takut nggak kebayar, toh kebayar-bayar juga. Takut nggak lulus, toh lulus-lulus juga. Takut ditolak, toh diterima-terima juga. Ya kalau ditolak juga masih banyak yang lain lah kan orang lebih gitu. Jadi saya ngalamin kenapa kan saya bisa ngomong gitu, Bro? Aha. Temen gue pintar, Bro. Oke. Oke. 2 fakultas dia kuliah. Nah, Sekali kuliah 2 wow, fakultas. Pintar di dong? U, Iya. ya kan? Idaman semua kita nih guys. Kuliah di UI Sampai dia lah. tunjuk-tunjuk saya, dia sampai bilang gini, Ah, "Ron, gua ini jauh lebih pintar dari lu, gua jauh lebih kaya, apa gua hari harusnya jauh lebih kaya daripada lu." hmm, hmm, hmm. Saya bilang gini sama dia, Iya. "Bro, cuman kalau lu mau ngalamin yang gua alamin, Tuhan itu cuma butuh orang percaya, nggak butuh orang pintar." I see, I see, I Iya. see. Orang pintar dia akan terbatas dengan kepintarannya. Kepintaran ya. Ya. Orang percaya ya is unlimited. Ingat guys, bahwa percaya itu unlimited loh. Unlimited. Iya kan? Jadi kalau Gitu. kamu mau jadi orang yang unlimited, jadilah orang yang percaya. Percaya tuh kayak gimana sih, Bro? Percaya tuh kayak gini. Hari ini gue boleh nggak punya duit, besok gue bisa punya duit. Hmm. Hari ini gue boleh nggak punya kerjaan, besok gue bisa punya kerjaan. Hari ini gue boleh nggak punya, besok gue bisa jadi orang yang punya. Kenapa? Karena keadaan itu selalu bisa berubah, guys. Iya, 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 benar. Jadi dengan pikiran positif ya bro ya maksudnya ya. Ya emang Saya positif itu kan lahir dari hati, dari hati betul, dari betul. iman. Jadi Dari kalau udah imannya positif ya itu kan. akan Jadi mengalir gini, lah ya. Gitu. mengapa orang malas, Bro? Orang Hmm. Indonesia kan banyak males kan? Kata orang sih begitu bro. Iya ya, setuju ya. Iya. Kalau gua, menurut gua, Hmm. kenapa orang tuh males? Karena dia belum apa-apa, dia udah yakin apa yang dia kerjain gagal. Jadi belum dilakukan. Dia udah vonis dirinya sendiri, waduh, gagal gua nih, nggak keterima gua nih. Iya. Jadi udahlah males lah istilahnya gitu ya. Iya. Bro. Oke. Guys, mungkin teman-teman kayak gitu nggak salah satunya? Kalau Iya kan? temen-temen dia udah tahu Ah. sebelum ngerjain pun dia pasti berhasil, Hmm. ada nggak alasan buat males? Wah, pasti semangat lah, bro. Bener nggak Iya, sih dengan itu yang masih saya semangat alamin. sesuatu Kenapa? ya? Karena saya kan di kalau di gereja itu kan kita nyanyi kita lebih dari pemenang gitu kan. Ah, Lebih dari ah, ah. pemenang itu kan belum apa-apa udah pasti guarantee kita menang. Iya, iya, iya. Jadi apapun yang saya kerjain saya semangat. Kenapa? Hmm. Karena saya tahu apa yang saya kerjain pasti berhasil. Pasti berhasil. Pasti Ya. Tuhan buat berhasil. Jadi emang yang nggak ada saya tuh ngeluh kayak apa. Jadi emang ya itu yang bikin saya semangat. Iyalah, jadi keyakinan segala macam itu yang Jadi membuat kita yakinlah hidup yang lah ya. yang benar, yang Hmm, yang hmm, hmm. positif. Jadi itu yang akan membuat kamu bertumbuh. Hmm, hmm. Sama kayak pohon, pupuknya harusnya pakainya ini, pakainya itu yang cocok, dipakainya kapan, ini Iya, kapan. iya, iya. Pasti kamu bertumbuh, berbuah, buahnya banyak dan enak dan manis dan besok juga berbuah lagi. Good, Gitu. good. Aku banyak masukan banget nih, bro. Iya, karena itu hukumnya, Bro. Kalau kita bicara hukum itu eh gimana ya bicaranya ya? Hukum itu misalkan gini, Bro. Ini hukum apa namanya? eh Hukum Jatuh kan? yang jatuh bener lah istilahnya. Gravitasi apa-apa ya. Gravitasi Hukum ya. gravitasi. Sekarang kita bertiga nih sama brother editor kita ke Hmm, airport, hmm. kita naik pesawat Iya, iya. dengan gaya tertentu, kecepatan tertentu, Hmm. pesawat ribuan ton, Bro, bisa terbang. Nggak make sense sih sebenarnya. Nah, Sekian ton itu itu hukum kan apa gitu. namanya? Itu namanya hukum aerodinamika namanya. Aerodinamika ya. Oke. Dengan kecepatan tertentu dan gaya tertentu, gravitasi nggak berkuasa atas dia, Bro. Iya, padahal kan sekian tonnya, ya pasti Iya, gravitasi jatuh lah. Orang ini cincin aja jatuh kok. sampai jatuh kan. Jatuh bener. Ini yang ribuan ton. Iya, iya, iya. Jadi dalam hidup ini, Hmm, kamu mau ikut hukum yang mana? iya. Nah, saya kembali ke kepercayaan saya, karena Ah, saya percaya saya ini warga surga. hmm, Saya kan baca hmm. di dalam Kristen itu kan ada namanya doa Bapa Kami itu kan. Iya, iya.
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hmm, Datanglah kerajaanmu. Itu saya belajar, Bro. Republik itu oke. apa? Kerajaan itu apa? Jadi ternyata di dalam kerajaan, kalau Hmm, sampai warganya miskin, rajanya yang malu. oke. Nah, Logika saya sih, klaim masuk tuh. make sense sih istilahnya Nah, ya. jadi saya klaim tuh. Tuhan, gue nih mulai hari ini kan jadi anak Tuhan. Kalau gue sampai miskin, Tuhan, lu yang malu lu, Tuhan. Ini tapi bukan klaim asuransi kan, bro? Istilahnya nih. Asuransi pun kalau nggak diklaim nggak dapat loh. Iya sih. Jadi sama Tuhan, sama Allah, sama Sang Hyang Widijasa, siapa tuh kepercayaanmu. Eh, Kalau lu nggak klaim sesuatu dari dia, lu nggak akan dapat apapun dari dia. iya, 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 Lu iya. sakit, Oke. lu klaim lu minta kesembuhan, dia akan beri lu kesembuhan. Lu Iya, susah, iya, lu benar. miskin, lu minta berkat, lu minta barokah, lu minta apa. Heeh. Kalau lu nggak minta, lu nggak akan dapat itu dari dia. Kalau lu lapar, lu nggak minta makan, lu Iya, diem aja, iya. ya matilah lu Iya pasti lapar. lapar lah, istilahnya mati lah. Matilah lu lapar. Sangat make sense sih, bro. Benar Iya, nggak sih? iya. Ya, guys. Jadi Ya. hidup saya lebih banyak, saya mikir apa yang saya mau, saya minta yang saya mau. Iya, iya, iya. Dan Hmm, ya selalu Tuhan memberkati berarti, bro. Ya kan iya, istilahnya ya. kayak gini nih. Ah, Saya hmm, kejadian sedih pada saat mulai kerja. hmm, Karena saya itu ngerasa pengusahanya itu Tuhan, saya itu hmm. cuman carang-carangnya. Iya, iya, iya. Nggak, Bosnya lah ya nggak istilahnya. ada yang sedih. Kenapa saya ngerasa nggak ada yang sedih? Hmm, hmm, Karena saya, bro, namanya musibah kan ada aja. Contoh gini, waktu saya mau berangkat ke Singapura, mau hmm. belanja, Oke, saya itu kan dulu kan seminggu 2 kali, 3 kali, ke Singapura ya. ya berangkat pagi, Oke, pulang oke. malam, pagi pesawat pertama, malam pesawat terakhir gitu Ah, kan. wah ini kayak ke Bogor aja nih, bro. Iya, jualan spare part gitu kan. Oke, Jadi oke, emang berangkat pagi. oke. Jadi teman-teman yang darurat senang tuh order sama saya karena Oh, langsung oh. cepat kan. Hmm. Iya. Suatu hari uangnya hilang, dicuri orang. Oke. Uangnya hilang, tiketnya hilang. Kalau dulu kan masih pakai buku. Tiket tuh pakai buku. Iya, pakai buku lah Oh, benar. oh, Iya. nggak kayak sekarang cuma pakai handphone, Pakai kan, handphone. pakai buku kan. Heeh. eh Hilang Kalau itu, pro bro. jadi saya, what will you do? Your money gone, tiket gone, uang hilang, tiketnya hilang. Berangkat nggak? Wah, mungkin kalau aku sendiri sih nggak berangkat sih, bro. Nah, Kan bingung juga kan di masalah otak saya, uang. di Heeh. otak saya yang bodoh tuh malah begini, bro. Nah, Saya bilang, Tuhan, kalau hari ini saya ada uang, hmm. Oke. ada tiket, saya bisa berangkat, bisa belanja, itu biasa. Heeh, heeh. Tapi kalau hari ini uangnya hilang, Hmm. tiketnya hilang, saya bisa berangkat, saya bisa belanja, itu baru luar biasa. Dan itu kerjaan lo, berangkat. Mau berangkat, Tuhan. Gila kan? Ini gila lagi nih sudah Nah, nih. Ya kan? sampai di airport saya bilang, Mbak, Hmm. tiket saya hilang. Hmm. Hmm. Oke Pak, saya bantu ya. Oke. Oke. Gua nggak pegang dolar, $1 pun. Heeh, heeh. Sampai di Singapura, Singapura, oke. udah Oke. gua colok lah tuh ATM, apa, Heeh, heeh. ya keluarnya cuma 60 apa $100 apa nggak ya kurang lebih segitulah. Ya, oke, Udah, oke. gua pergi ke market, Heeh, gua bilang sama si uncle nih, uncle, gua nggak bisa bayar lu, kenapa? heeh, My heeh, money gone. Wah, gone kenapa? heeh, heeh, Nggak tahu, someone stole it. Gue bilang heeh, seorang heeh. nyuri lah. Nyuri lah apa itu ya. Terus gimana? Ya, gone gone lah uncle. Jadi gimana? Yaudah Ron, gini aja. Hmm. Lu ada pesanan apa? Lu jalan-jalan dulu lah ke Orchard. Hmm. Jalan-jalan lah di Orchard terus Lu, nih. saya kan Oke. suka saya kalau di Orchard tuh kan makan es potong yang $1 itu murah kan. Di pinggir Udah jalan tuh ke enak sana, banget. Oke. udah pulang, ya udah pulang. Heeh, Sampai akhirnya malah saya yang balik nanya, Uncle, paymentnya how? heeh, heeh, Membayarnya heeh, gimana? heeh. Udah gampang nanti aja. Oh, dia jadi percaya istilahnya gitu ya. Iya, karena saat kita jujur, jadi gini bro, Hmm.
saat lu susah, Hmm. jujur lah lu. Ya harus jujur lah ya bahwa memang Iya, kadang susah. jangan kita saat lagi susah kita malah main drama apa kenapa? Karena Hmm. saya ngerasa ya waktu itu saya lagi susah. Hmm. Saat kita jujur Tuhan tuh tolong kita loh. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita udah lagi susah malah kita malah petantang-petenteng, malah kita drama ini itu akhirnya malah bukannya susahnya bukan ketolong malah susahnya tambah dalam. Nambah dalam ya. Pulang saya udah nggak tahan udah karena semalam nggak bisa tidur kan. Iya, iya, iya. Duitnya hilang gimana mau tidur? Iya benar. Udah saya pesawat pagi jam setengah 5 udah berangkat. Ah, ah. Akhirnya ya udah saya cuma sampai sono minta boleh nggak tiket pesawat saya kan harusnya kan jam 12 malam Hmm. dimajuin deh karena saya sore udah sampai di Di airport. airport lagi. Oh ya udah boleh dikasih udah sampai di airport udah saya sujud tuh saya bilang Tuhan terima kasih kalau gua hari ini gua bisa belanja gua bisa pergi ke Singapura ini ya ya ini bukan kuasa bukan gua kuat hebat tapi Iya, emang lu iya. kasih gua kekuatan lah. Iya, yang luar biasa sih ya. Ya, Ya. nah Iya, sering saya keren ketipu sih. bro, sering saya ditipu. Nah, Tapi anehnya bro, saya yang bodoh ini ah, ah, ah. ketipu saya nggak jadi miskin. Tapi ada aja berkatnya ya bro ya. Iya, Bisanya ya. jadi ditipu nggak jadi miskin, nggak jadi susah. Ah, 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 Dikadalin juga malah saya tuh aneh loh. ah. Saya dapat istri saya aja saya kena tipu 450 juta itu. Kenal sama istri nih bro. Iya, Boleh bro cerita. Nih aneh juga nih kenal sama istri malah 450 juta. minggu tem- teman saya mau datang dari Ah, Singapura ke Jakarta, saya ada utang sama dia. Oke, oke. Minggu nggak ada rate dong bro. Ah, ah. Saya transfer lah hari Jumat nih buat rate-nya. Hmm. Nanti Minggu gua ambil ya banknote-nya ya. Ya. Habis gua jemput teman gua dari airport, Ah, gua ambil. Pas saya ambil orangnya kabur. oke. Di depan Mall Kelapa Gading dulu ada yang namanya Oke. sorry, maaf. Itu tadi hapus saja Ah, namanya. oke. Ah, Warnanya oranye yang punya hand. Ya udah. Nah, waktu kumpul sesama yang ditipu, salah satunya tantenya. tante istri nih Iya, berarti saya ya. bilang, lu udah kenal sama kenal lah. Kok nggak kenal ngapain gua bayar duluan? Ah, ah, ah. Ya itu, dia tuh jam 11 malam jemput gua potong ayam hitam, dimasukin ke orang, tahu orang tuh kesurupan tuh ditanyain, ini rumah lakunya kapan nih? Katanya. Masih ada bro. Itu si tante, iya lupa SH, S2. Oke, oke, oke. Tapi kalau udah kelilit udah kayak gitu juga lah, PA Ah, juga lah. Nah jadi dari situ ditanya, lu emang nggak diomelin sama bini lu? ah, Wah, gue bilang, Ci, gue masih beronong nih, Ci, high quality jomblo nih. Gua bilang gitu. iya, malah iklan nih, guys. Udah ketipu, Jadi, udah iklan lagi. jadi Oke. malah dapat istri, ya itu. Dan istri pun juga aneh juga, anehnya Ah, dalam arti gini, kan kita kan memang udah, saya ini kan kawin telat, istri saya juga udah telat. oke, oke. Saya bilang sama istri saya, istri saya bilang sama saya gini, Hmm. nanti kalau nggak punya anak sama gua, lu Ah, jangan kawin lagi ya. Kenapa? Gua bilang. ah, Karena semua saudara gua yang miara anjing, dia kan miara anjing, dia hobi sama anjing. oke, oke. Anjingnya ada 30 bro. Wih kan. Itu nggak ada yang punya anak. Oke. Saya bilang sama dia gini, Hmm. oh tenang aja. Yang nyumpain lu berapa orang nggak punya anak? Hmm. Yang doain punya anak kayaknya banyak deh. Ah, Paling tak sebulan juga langsung punya anak. Ya udah bro. Kawin eh, Februari akhir, April aha. awal udah punya anak, udah hamil. Oh udah hamil berarti jeda 2 bulan aja nih Iya, sebenarnya ya. kawin Februari, Desember anak pertama udah lahir. Oke, oke, iya, iya. Dan Betul. sekarang kawin 4 tahun, anak ketiga udah. Anak ketiga nih, Heeh. yang tadinya istri Udah belum apa-apa udah bilang lu udah hopeless. hopeless dulu ya. Iya, udah belum apa udah takutan dulu kan dia. Iya, Lu iya. ntar kalau nggak punya anak, gua nggak punya anak, lu jangan kawin lagi ya. Jadi Udah warning dulu nih bro, sebelum sebelum married nih. Tapi kok aneh juga ya. Maksudnya sampai segitunya. Maksudnya kok kenapa dia punya keyakinan bahwa lu karena bapaknya sendiri sampai ngomong begitu, ah, saudara-saudara sendiri juga sampai ngomong gitu.
Karena kan di anjing itu ada entah apa ya, virus apa ya, tokso atau apa ya, Ah, 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 apalah ah, ah. itulah, Yang katanya ada bisa apa bikin mandul. bikin mandul apa gitu Mm-mm. ya. Tapi saya punya keyakinan nggak gitu dalam artian Injil itu kabar baik. Kan Betul. kepercayaan saya Injil. Iya, Kabar baik apa? Ya apa yang lu tanggung dia udah tanggung. Apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Apa yang nggak bisa jadi bisa. Namanya juga kabar baik. bener juga sih bro. Iya. Jadi kalau ya udah saya cuman di otak saya tenang aja. Gua kan percaya Injil. Injil itu kabar baik. Jadi kabar baik orang krisis gua nggak krisis. Masih makan kok. Guys, dengerin, dengerin, dengerin. Ini penting banget loh masalah keyakinan ya. Iya, karena kita harus yakin loh. Burung Hmm. aja Tuhan pelihara kasih makan, masa gua nggak dikasih makan. Dan saya anehnya guys, setiap kali habis ditipu, Ah, aneh deh. Nih ya, yang saya selama di sini aja, hmm. pandemi. Ya, Pandemi itu dari 2020 loh bro, ya ya kan? harusnya kan jatuh miskin kan bro. Karena omset tuh dari 3M Hmm. turun jadi cuma 300 juta tuh. Oke, oke. Sisa 10% loh. Sisa 10% loh. Gila. 90%-nya raib loh bro. Harusnya kan jatuh miskin dong. Pasti, Harusnya pasti. jatuh miskin. Ini malah gue bangun ruko 5, nggak utang 1 sen pun loh bro. Aneh kan? Ini aneh sih. Ini aneh. Aneh. Bener. Jadi emang aneh. Oke. Jadi emang gue percaya ya 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 kabar baik itu. Ini sih musisat tuh kadang-kadang. Tapi gue boleh kasih itu ya bro. Maksudnya gue kasih pandangan gue sih bro. Apa? Gue semenjak ngobrol sama lu bro di Hmm, podcast ini hmm, segala macem ya. Gue melihat lo orang yang paling positif gitu loh. Dan kata-kata yang gue nggak pernah dengar dari lu nih hmm. malam hari ini itu adalah lu never give up bro. Lu nggak pernah ngeluh gitu loh. Karena kan memang banyak ya, maksudnya misalkan lu ya orang nggak yakin, ya gue percaya aja lah. Artinya kan lu nggak pernah mengeluh itu istilahnya. Sedangkan ya kita warga apa yang bro bilang warga plus 62 ini kan banyak orang kadang-kadang mengeluh dirinya sendiri. Aduh gua nggak bisa begini lah, Jadi begitu gini bro, ya. saat lu ngeluh, Nah, setan tuh berkuasa sama lu. nah itu dia bro. Karena gue bener hari ini gue semangat banget gitu maksudnya denger cerita lu Hmm, mengenai perjalanan hidup lu hmm, sendiri gitu loh bro. Nah, gua hari ini nggak denger kata-kata lu mengeluh ya. enggak. Tapi ya ngeluh itu jadi ini ya, jadi apa? Hmm. Ngeluh itu adalah salah satu hal yang menggagalkan semua mimpi lu bro. Nah, bro, guys, ingat ya, kalau mengeluh itu ingat akan mengagalkan mimpi Nah, ya. Jangan mengeluh, ya kan? Karena memang auranya cukup positif, bro. Kalau untuk misalnya dengan keyakinan bro segala macam yang tadi kita denger ya. iya, jadi saya aneh. Jadi, jadi Hmm. sesuai dengan kepercayaan saya, ya emang jadi orang Kristen tuh nggak gampang dalam artian Iya, iya. bayangin lu harus memberkati musuh lu harus ngedoain dia, Iya, iya. lu nggak boleh membenci dia lo. Jadi musuh lu harus berkatin Ah, musuh lo. musuh loh. Hmm, Maksudnya musuh ya, bukan teman kan iya bukan istilahnya ya. temen. Jadi lu harus memberkati musuh lu. Jadi itu emang 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 ya lu harus bisa sampai ke situ. Kenapa? Karena saat lu bisa ke situ hidup lu rest in peace loh. Buat teman-teman yang guys Gini ya segala macam yang patah semangat nih, guys, mungkin ada yang teman-teman yang patah semangat, Hmm, hukuman itu ada waktunya. Nggak selamanya hidup susah. oke. Nggak selamanya lu dihukum. Mungkin lu pernah buat salah, lu dihukum. Hmm, Kenapa? Karena saya bicara hukum kan. oke, oke. Saya bicara yang realita aja. Orang ngebunuh, yang paling kejam. Hmm, Berencana nggak berencana,
nggak Ya. berencana 5 tahun sampai 15 tahun. Ya, ya, ya. Perbuatannya baik, kelakuannya baik, 5 tahun lah dia di dalam. Ya, ya, ya. Begitu dia keluar, ya dia free man. Sama aja kayak saat kita buat salah, harus ada harga yang kita bayar. Tapi selesai kita bayar, kita lunas, ya itu selesai udah. Gitu ya, Bro. Iya. Jadi saat lu dihukum, sabar. Emang ada waktunya lah Ada istilahnya. waktunya. Sabar, banyak cohosim lah. Kalau orang Buddha tuh, lu banyak cohosim supaya apa? Supaya lu punya kuijin, punya dewa penolong. Salah satunya yang mempercepat adalah misalkan lu ngelepas burung, Iya, iya. lu ngelepas ikan, lu Kan bantu orang-orang yang ada tuh yang susah. kepercayaan kayak begitu ya, Bro ya. Banyak, Maksudnya banyak sekali. banyak, Oke. banyak. Gue ketemu pejabat itu rata-rata kalau tiap kita touring nih, Ah, ke sungai mana nih, kita lepas ikan 3.000 ekor, kita lepas burung. oh gitu ya. Dan lucunya ikan, gue pernah di Sungai Pahayang ya di Kalimantan, gue Aha. pernah lepas ikan tuh 3.000 bro. Oke. Itu ikan kayak kamu pergi, dia loncat kayak bilang terima kasih gitu. Jadi binatangnya tahu tuh. Oke. Maksudnya ikan itu nggak pergi, Bro, maksudnya Iya, istilahnya dia gitu. Kayak loncat-loncat gitu. Jadi teman-teman yang mungkin lagi susah, ah. ya mungkin saatnya waktunya kamu introspeksi, banyaklah berbuat baik. Ya, ya, ya. Kenapa? Oke. Untuk mendapatkan keajaiban, kita harus membuat keajaiban. Contoh gini bro, kalau lu mau nembak, lu harus punya peluru. Betul, betul. Kalau lu nggak punya peluru, apa yang lu tembak? Betul. Kita mau terima keajaiban dari Tuhan. Kita sendiri nggak pernah mau kasih keajaiban buat orang. Ada orang minta tolong, duit ada, kita nggak mau kasih. Cuek aja gitu Bodoh ya. amat. Bisa bodoh amat gitu Mampus-mampus ya. lu. Nah, gimana lu butuh pertolongan mau ditolong? Betul sih, betul. Jadi saya bro, saya dulu kalau saya mau pulang, saya lihat di lampu merah ada siapa, saya begitu sampai rumah, saya bilang sama anak buah saya, itu ada 4 orang, lu beli nasi padang sama lu kasih duit deh. Iya, 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 iya. Ya udah, simpel aja. Saya nggak kenal sama dia nggak nguntungin saya. Iya, Keajaiban dong buat dia. iya keajaiban buat dia. Jadi saya percaya waktu saya bikin keajaiban buat orang, ya Tuhan begitu saya butuh pertolongan, Tuhan belum kasih apa-apa udah keajaiban. disiapin. Udah disiapin ya. Makanya saya nggak pernah kegeletak. Iya, iya. Kemarin ketipu robot 800.000 US, harusnya saya miskin bro. Nggak juga tuh. 800.000. Iya, Ini dolar apa rupiah nih, Bro? dolar. Oh my God. Nggak susah juga tuh. Iya sih. Iya. Jadi ya itulah. Jadi emang ya itulah yang apa yang saya tabur ya cohosim itu ya akhirnya membuahkan ya kuijin-kuijin yang Yang baik ya, isanya ya. ya ada aja. Saya malah jadi senangnya dalam artian, oh ternyata banyak yang sayang ya sama saya ya. Iya. Karena kita waktu kita jatuh kita baru tahu tuh Nah, orang yang baik, orang yang nggak baik. baru udah kelihatan Baru aslinya aslinya, ya, iya. sifat itu ya. Iya. Oke guys, tadi kalau kuijin masalah tadi kuijin nih, nggak banyak mungkin orang tahu. Tapi Bro Ronald ini akan menyampaikan masalah tabur tuai. Nah, tuailah itu kuijin. Anda berbuat baik, teman-teman berbuat baik, pasti buahnya juga baik. Bener nggak sih, Bro? Iya. Iya kan? Lu nanam Otomatis. durian, lu mau kutukin kayak jampe-jampe apapun, lu mau pupukin pakai pupuk apapun bro, lu gak bakal jadi apel, pasti jadi durian juga. Tetap aja duriannya. Iya, lu ulek pun juga tetap durian. Iya, iya, benar-benar. Heeh. Jadi emang udah begitu. Iya. Jadi lu berbuat baik pun, lu pasti akan mendapatkan kebaikan. Mau itu dihalangin 1.000 orang pun, lu pasti akan ditolong orang yang 1.001. Iya, iya, Bro. Kita juga kadang-kadang tanpa kita sadari juga kita juga pernah ya merasa begitu ya. Maksudnya ya aku sendiri tuh teman-teman juga pasti pernah ya merasakan seperti itu ya. Yang istilahnya ya memang kita berbuat baik ya akan mendapatkan hasil yang baik juga Iya. gitu. Dan yang terakhir, Oke. Siap Bro, mungkin yang terakhir nih buat buat kalau teman-teman. saya pribadi ya, Oke. saya pribadi menganggap uang itu budak saya bro. Jadi jangan mau dia budakin sama duit. Duit itu nggak dibawa mati. Ya. Jadi budakin atau duit. Karena Jadi, duit itu mamon. Mamon tuh harus kita budakin. ya. Jadi harus kita fight nih untuk budakin si Saya kan orang yang ekstrim bro.
Saya tuh bilang loh, Tuhan, waktu lu lahir kan emas, kemenyan, sama mur datang. Sesuai kepercayaan saya kan. Iya. Jadi saat gua terima lu sebagai Tuhan dan Juru Selamat gue, bukan gue yang cari duit, duit yang datang. Bro, Dan itu terjadi sesuai dengan apa yang kita percaya loh. Jadi iya. hati-hati dalam kamu memanage kepercayaan lu. Kenapa? Karena kalau lu salah memanage, itu yang akan jadi. Jadi lu minta sayur asem ya lu dapat sayur asem. Lu minta ya air putih. Kayak tadi saya minta apa? Alpukat. Saya dapat alpukat. Saya nggak dapat mangga, saya nggak dapat yang lain. Iya. Padahal bro awalnya mangga tuh istilahnya. Hah? Maksudnya awalnya kan mau mintanya mangga gitu kan istilahnya, Iya. tapi ada alpukat oke gitu kan. Oke. Terakhir nih Bro Ronaldi, aku sama nih guys ya, maksudnya aku kenalin sebenarnya Bro Ronaldi itu juga YouTuber, bener gak sih? Banyak juga konten-kontennya ini brother kita yang cukup menarik lah, ya kan? Dan ingat, kata-katanya selalu ya dalam podcast Talk with Tirta ini adalah semuanya energinya positif, ngerti nggak? Dan tidak ada mengeluh lah, ya kan? Jadi benar-benar apa? Hari ini benar-benar aku berasa thank you banget bro udah datang ke podcast ini, maksudnya untuk memotivasi kita ya. Karena memang yang saya ngomong juga bahwa dengan keyakinan, kepercayaan, dan kita berbuat baik ya, pasti juga ada tabur tuainya baik juga ya, kayak bijin-bijin yang tadi lah Bro Ronald ngomong lah, ya kan. Oke. Bro, jangan lupa ya, ingat Bro Ronald juga YouTuber, visit lah ke ini, pasti dapat. Enggak, saya jualan doang di sana. Jangan loh, aku berteman sama Bro Ronald ini benar-benar energinya positif, ya kan? Oke. Bro Ronald, thank you banget hari ini sudah bisa di podcast aku ini di Talk with Tirta ini. Thank you kehadirannya. Thank you. Sukses selalu. Jangan lupa di subscribe ya guys. Di subscribe, like and aktifin subscribe. loncengnya, Yoy. di share ke teman-teman, tetangga, Pak RT, Bu RT, Pak RW, dan lain-lain, teman nongkrong, tetangga kanan kiri, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman di pasar, teman di gym, teman hobi, teman gelo, ya hanya Talk with Tirta. Thank you bro, thank you guys, thank you juga untuk Bro Ronald yang memberi inspirasi hari ini ya buat teman-teman. Oke, thank you.